Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan-kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain. Faslun ats-tsalitsu fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha ay salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha wa inna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjidi wa salataha fi baitiha afdalu min salatiha fi sahni dariha wa salataha fi mukhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha wa mukhda'u bi dhammil mim baitun fi bait wa dzalika lis-sitri. Sebagaimana kita baca sebelumnya bahwasanya kandungan dari kitab Uqudul Lujain ini seputar 4 pokok bab yang akan dikupas satu persatu. Bab atau fasal pertama, hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami. Kedua, hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri. Yang ketiga, kena pembahasannya keutamaan sholatnya perempuan di rumahnya seorang. Dan yang keempat, seputar tentang haramnya memandang perempuan bagi laki-laki dan sebaliknya. Di sini dilanjutkan al-faslu tsalis. Pembahasan kelak yang ketiga akan dibahas fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha, seputar penjelasan keutamaan sholatnya perempuan di rumahnya sendiri. Wa fi annaha ay salatul mar'a fi baitiha afdalu min salatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seputar penjelasan bahwa salatnya perempuan di rumahnya sendiri bahkan lebih afdal daripada ia salat menjadi makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Paling dekatnya keadaan seorang wanita dengan wajah Tuhannya, artinya paling dekatnya keadaan seorang wanita dengan Allah Ta'ala idza kanat fi qa'ri baitiha, jika si wanita itu berada di lantai rumahnya sendiri. Nah, ini artinya babinian itu keadaan terbaik bagi babinian banyak-banyak di rumah. Bahkan ujar Nabi, paling dekatnya keadaan seorang wanita dengan Allah itu manakala si wanita berada di lantai rumahnya. Artinya kada kemana-mana. Itu keadaan terbaik bagi wanita.
kada kujuk-kujuk tanpa ada faedah. Babinian semakin rancak kujuk-kujuk pada karuan tampuh di jalanan, semakin berkurang nilainya bagi laki-laki soleh. Kada kujuk-kujuk kecuali memang perlu hajat. Kada tulak-tulak kecuali memang hajat penting berkaitan dengan keagamaan atau urusan ekonomi dan yang lain. Amun babinian katujuk-kujuk-kujuk kada karuan tampuh menghabiskan bensin, maka semakin kurang nilai si perempuan tadi di mata laki-laki soleh yang tadinya mau mempersuntingnya. Wa inna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjid. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wa inna salataha fi sahni dariha, salatnya perempuan di halaman rumahnya, di halaman di luar rumah. Salatnya perempuan di halaman rumahnya lebih afdal dari salatnya dalam masjid. Nah, ini harus kita paham nih. Salatnya babinian itu di halaman rumah seorang lebih afdal, ujar Nabi. Ingat ujar Nabi. Lebih afdal dari salatnya si perempuan di masjid. Wa salataha fi baitiha afdal min salatiha fi sahni dariha. Dan salatnya perempuan dalam rumah lebih afdal daripada ia salat di halaman rumah. Lebih terkedalam lagi, lebih afdal lagi. Wa salataha fi mukhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Salatnya perempuan di dalam kamar yang letaknya dalam rumah lebih afdal dari salatnya di ruang tamu rumah. Gitu. Salatnya perempuan fi mukhda'iha, kamar yang tertutup yang ada dalam rumah, lebih afdal dari salatnya di tempat terbuka dalam rumah, semisal ruang tamu dan yang lain. Wal mukhda'u bi dhammil mim baitun fi bait. Arti dari mukhda, rumah dalam rumah, artinya kamar di dalam sebuah rumah. Kenapa lebih afdal? Wa dzalika lisitri, karena lebih tertutup bagi wanita. Sejatinya agama Islam ini sangat memuliakan babinian. Agama Islam, ajaran Rasulullah SAW, hakikatnya tuh sangat menjunjung tinggi dan memuliakan babinian. Babinian tuh bagaikan ratu. Paham ratu lah. Bagaikan ratu dalam ajaran Islam. Dan ratu itu sifatnya kada boleh dijamah orang. Kada boleh dengan bebas lalakian maitihi. Bukan pajangan umum, bukan tontonan umum ratu. Dalam struktur kerajaan, ratu itu pasti silip disimpan, saking dimuliakan. Sehingga rakyat jelata kada boleh matanya maitihi ratu. Jadi jangan dianggap ketika pian mendengar kajian kayak ini, kenapa babinian disudutakan, kada boleh kemana-mana. Itu sudut pandang pian salah. Berpikirlah terbalik bahwa Islam justru memuliakan babinian dan meratukan para kaum wanita. Dianggap ratu yang di rumah. Nang bagawi bepanas lutung tapaluh lakian. Pian ratu santai aja di rumah.
Tapi jangan santai benar. Kalau bang enak kada anak baca tapas. Artinya agama Islam hakikatnya meratukan perempuan. Bukan tontonan umum bebinian itu. Siapapun bisa menikmati kecantikannya. Ada. Laki-laki bejat manapun bisa meitihi lekuk tubuhnya. Ada. Semakin ditutupi, semakin diratukan wanita itu. Sampai-sampai ujar Nabi, salatnya perempuan itu di halaman rumah lebih afdal dari salat di masjid. Salatnya di dalam rumah lebih afdal daripada di halaman rumahnya. Salatnya perempuan di kamar di dalam rumah lebih afdal dari ruang tamu, anggap nang lebih umum tempatnya bagian dari dalam rumah. Kenapa? Dzalika lisitri, karena lebih aman, lebih tertutup, kada dilihati orang. Contoh nyata aja nih, sembahyang Idul Fitri, Idul Adha. Nah itu memang dibolehkan binian sholat di masjid. Tapi kalau perempuan yang masih bujang, syabah, masih muda, itu jangan tazayyun, jangan berhias, bersolek dan yang lain. Ketika sembahyang Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, ada jejeran gadis-gadis sembahyang. Apa yang dilakukan lalakian yang lain yang bujang? Maitihi ya waktu lawas kada keluar rumah. Langkar sekalinya. Wah, itu. Wah. Jadi tontonan ya kada? Lalu lalang biniannya membawa mau kena menuju masjid. Nah lakian kesabar sender berokokan sama biitihi. Itu langkar tuh ya. Wah, itu mantap tuh. Speknya mantap tuh di sini. Jadi tontonan murah jadinya. Tapi semakin tertutup binian, semakin mulia, diratuakan. Ratu itu mulia, disimpan. Yang perang di lapangan itu rakyat jelata. Ratu itu kemuliaan, disimpan, kada boleh. Bahkan rakyat jelata harus menundukkan pandangannya, kada boleh maitihi wajah si ratu. Kayak itu sebenarnya Islam memuliakan perempuan. Kira-kira paham lah. Makanya juga di akhir zaman ini dunia media sosial, dunia medsos akhir zaman ini. Terkadang ada beberapa istri muslimah mengeluh, kenapa suamiku tidak pernah posting fotoku di media sosialnya? Kenapa suamiku tidak pernah memposting fotoku di story-nya? Ketika makan bersama di restoran kah atau di mana? Kenapa? Lalu mengeluh, lakinya kada pernah memposting foto inya di akun medsos si suami. Sebenarnya bukan kada mau memposting para suami nang soleh itu, tapi memang alasannya rasa kecemburuan kada hendak wajah istrinya dipampang di media sosial. Dengan mudahnya mata lelaki mengakses dan melihati wajah si istri karena kecemburuan, bukan karena kada sayang, bukan karena kada cinta, tapi karena lebih menjaga agar apa? Wajah istrinya bukan menjadi tontonan umum oleh seluruh pengguna akun media sosial yang berteman dengan suaminya. Jadi jangan salah paham bebinian. Amun laki pian tuh kada suap memposting foto pian di medsosnya, bagus, baik. Karena inya sayang pian, kada hendak pian tuh jadi tontonan umum, hiburan bagi lelaki lain. Nangaran lelakian ini apalagi bujangan sudah kepala 3, mak limpuar lintuhut tuh dah. Pam limpuar. Itu melihat foto binian aja nya mahayal. Kada tahu bini kawan mahayal. Ajakannya biniku nih Hapunlah pian orang berfantasi bini pian di kepalanya dengan hal nang jorok.
nang dijadikan bahan fantasi itu bini pian. Amun pian hakun bahlul pian sebagai lakian. Nah itulah kadang alasan para suami itu kadang-kadang memposting foto istrinya di akun medsos, lebih menjaga list sitri, menutup meratukan si istri. Tapi memang ada juga bang alasannya karena bininya dianggap kada bungas. Nah itu antik juga itu alasan. Tapi pada umumnya lelaki yang soleh, lelaki yang taat, muslim, ada mau memposting foto istrinya di medsos, menampakkan, menjajakan foto bininya. Karena muncul kecemburuan, kadang hendak istri ini dinikmati orang lain. Paham lah? Al-faslur rabi' selanjutnya fi bayani hurmati nadharir rajul ila nisa al-ajnabiyyat wal aksi ay nadharuhunna ilaihi. Bab yang keempat yang akan dikupas rinci kelak di kitab ini seputar penjelasan haramnya pandangan lelaki kepada perempuan-perempuan yang ajnabiyah atau perempuan-perempuan yang bukan mahram, wal aksi dan sebaliknya. Apa yang dimaksud sebaliknya? Haramnya pandangan perempuan kepada laki-laki. Ay nadharahunna ilaihi. Nah itu. Fama yahrumu ru'yatuhu 'ala ar-rajuli yahrumu ru'yatuhu 'ala al-mar'ati minhu. Apa saja yang diharamkan bagi lelaki untuk memandang perempuan, begitu pula diharamkan bagi perempuan untuk memandangnya terhadap lelaki. Apa aja yang diharamkan bagi lakian untuk melihati bagian dari perempuan, begitu pula perempuan haram melihati lakian dari bagian yang diharamkan. Kita nih lakian kada boleh melihati bagian tubuh binian yang bukan mahram, batang pahanya, batisnya, rambutnya, kada boleh kita melihat lakian. Begitu pula perempuan jangan juga melihat lakian. Pian buhan lakian jangan dikira binian itu kada bernafsu. Kita lakian antar lakian sudah rahasia umum. Terkadang kalau melihat binian seksi, syahwat naik. Lakian, iya kada? Syahwat kada biar? Mau kada syahwat kada normal. Sudah rahasia umum bersyahwat melihat pandangan yang erotis lakian. Jangan dikira binian kada kayak itu. Sama binian ketika melihat lakian pina bungas, gagah, beotot, parut six-pack lakiannya, kemudian bepacul baju lakiannya. Bujurai binian kada kelihatan ekspresinya bahwa inya syahwat, tapi inya lebih syahwat dari lakian. Lakian melihat binian seksi nih, menaguk liur. Jangan dikira binian kada, sama, cuman terkadang tertutup, kada kelihatan itu di luar bagian lahiriahnya karena rasa malunya lebih besar. Syahwatnya ada. Makanya yang paling banyak katuju nonton Korea tuh lakian binian. Lakian binian. Binian. Kenapa? Korea tuh bagi ibuannya ganteng-ganteng, putih-putih, lihai berjoget, suruh memantat kada bisa bukan Korea. Parah. Bukan Korea nang harap berjoget tuh, suruh memantat bisa lah, luka tangannya. Nah itu. Sebagaimana diharamkan bagi lakian mengitihi bagian tubuh binian, begitu pula sebaliknya. Artinya jangan banyak memandang lawan jenis. Lakian kah binian kah? Kita lakian jangan terlalu banyak memandang lawan jenis.
Lebih-lebih kita-kita yang sudah berumah tangga. Kita yang sudah berumah tangga ini, suami istri, godaan setan atau iblis untuk memisahkan kita itu dahsyat. Karena iblis dan setan itu syahwat seorang manusia, alat bagi iblis dan setan untuk mengganali dosa manusia. Tapi ketika seorang manusia sudah menikah, syahwatnya tertumpah pada yang halal, ya kada? Malah dapat pahala dengan istri sendiri. Lalu alat setan merusak insan berkurang gara-gara sudah kawin. Sehingga kayak pak caranya setan menggoda agar lakian atau bahkan binian menggawi syahwat yang haram. Dicobanya dibisik-bisik, dipisahnya sampai cerai atau selingkuh dan sebagainya. Oleh karena itu terkadang rumput tetangga lebih indah dari rumput sendiri, ujar pepatah umum. Padahal ini tipu daya setan. Pian terkadang sudah berisi bini istri. Bagus bini nih, baiklah. Ya dibilang bungas kada, dibilang kada bungas, kada juga. Sudah bisi pasangan. Melihat kawan bisi bini, bungas bini kawan pada aku bungas bini kawan pada biniku nang kawan kayak itu juga memandang bungas bini kawanku daripada biniku dalam hatinya. Karena memang tipu daya iblis setan kayak pacarnya supaya kita nih bosan dengan pasangan halal kita. Ingatakan itu. Ditipu dayanya melihat bini orang, lebih bungas dari biniku. Nang laki, nang bisi bini nang kita pandang kayak itu juga melihat bungas bininya pada biniku penyarikan jar. Nang saya biniku penyarikan itu pinanya tak murihing terus di luar rumah. Kada tahu apa kisah dalam rumah kan. Kayak apa caranya setan merusak pandangan kita sehingga rumput tetangga seakan lebih indah dari rumput sendiri. Hati-hati tipu daya setan itu. Lalu bagaimana? Kita laki-laki jangan rancak, bahkan kalau bisa secara total jangan sama sekali banyak memandang wanita-wanita lain di luar sana. Karena kalau pian kerancakan mata pian melihat bebinian lain padahal sudah punya istri, pian melihati binian lain, orang lewat diitihi atas ke bawah. Sudah dosa tambahinya pulang kawan melindungi karancakan meitihi perempuan lain pas meitihi bini seorang jauhnya Nah itu hebatnya setan loh. Selalu mengolah imajinasi kita kayak pacarannya nang di rumah lebih buruk. Siapa yang salah? Kita karancakan melihati wanita lain. Kebanyakan melihati binian lain, mitihi sudah dapat dosa, muncul pulang rasa bosan terhadap yang halal yang di rumah. Karancakan melihati yang lain. Lalu bagaimana? Rancaki melihati yang buruk kada bagus supaya ketika melihat yang halal di rumah, bagus indah. Rancaki itihi muhawarik. Warik betina begelantungan di pohon para kamananya beluncat. Tegugur itihi terus. Bulik ke rumah cantiknya istriku. Bungasnya. Memang kayak itu. Karena ketika kita rancak melihat sesuatu yang buruk, yang kada buruk tapi kada juga bungas menjadi sangat bungas. Paham lah pian? Pian toh hari-hari makan ayam, muyak kada? Muyak bosan.
Sebulan dia pian makan tempe wara. Sebulan makan tempe wara. Setelah sebulan makan ayam. Nikmatnya ayam. Iya nggak ada? Iya nggak ada? Pian makan mie. Nguyak pada hari-hari makan mie terus. Nguyak, bulat. Cobai sebulan makan nasi wara. Kadu sebeiwak, kadu apa-apa. Nasi putih wara. Nah. Setelah sebulan makan mie. Nyaman-nyaman. Yalah. Nah itu salah satu solusi supaya kita betah melihati wajah istri, banyakin melihat warik betina. Kadang itu gambaran aja bahayanya memandang itu. Makanya Islam mengatur pandangan. Kada boleh lalakian melihati wanita yang bukan mahram. Dampaknya banyak. Ini yang tadi berlaku juga untuk para perempuan lah. Para perempuan nih istri-istri juga melihati nang laki parut buncit, awak hirang, kepala lumur. Melihati di Korea di HP mau buasnya, nang di Korea BTS lah dan yang lain, tapi kada bisa manurih. Lalu bagaimana agar mensyukuri dengan looking suami tadi? Bagaimana suami yang apa adanya? Sama lihati nang buruk. Banyak pian nonton di YouTube video orang Afrika contohnya. Atau tadi pian melihati nang uwa-uwa, hirangan. Terus melihat ke rumah, alhamdulillah. Manusia nang aku di sini. Nah itu. Intinya agama Islam sangat memperhatikan mata. Mata itu bahaya. Berapa banyak gara-gara kedipan mata lalakian langsung buta. Buta dalam arti hilang arah. Gara-gara apa? Kedipan mata gadis jablay. Bahayanya mata tuh. Nah, ajar gadis. Nang lakian bukan daraan. Aduh. Rabah. Ada nang rela meninggalkan bini. Ada nang hakun kadang menggaduhi anak. Demi apa? Mengejar perempuan yang mengedipkan mata. Bahayanya tuh pandangan. Makanya kada dibolehkan, haram bagi lakian memandang wanita tanpa ada alasan hajat, muamalah dan hal lainnya. Begitu pula perempuan kada boleh, kada diperkenankan memandang lakian tanpa ada hajat, tanpa ada bentuk muamalah dan sebagainya. Wal murahiqu fi dzalika karrajuli fayazamu waliyuhu man'ahu minan nadhari ila ajnabiyati wa yazamuha al-ihtijabu minhu. Dan anak kecil yang belum balik tapi beranjak dewasa, murahik namanya. Kekanakan yang belum balik tapi sudah menuju dewasa, parak tuha, parak balik. Ya 11-12 tahun, belum inya lagi mimpi basah. Itu murahik namanya. Dan anak yang hampir balik seperti itu dihukumkan sebagai laki-laki dewasa. Maka wali dari si anak yang hampir balik harus melarang si anak tersebut memandang perempuan yang bukan mahram. Dan si perempuan pun ketika berjumpa anak yang hampir balik wajib menutup auratnya. Nah, ingatakan binian nih. Binian bertamu kakanakan lakian halus umur 11-12. Akhirnya belum balik, wajib pian tetap menutup aurat di hadapannya. Kenapa? Murahik, hampir balik ia. Wa kal mar'ati fi dzalika al-amradu al-jamilul wajhi. Dan amrat laki-laki kecil atau laki-laki kecil yang belum dewasa
tetapi wajahnya mirip dengan perempuan. Amrot bahasanya. Lakian tapi muha kayak binian, kada basa sengot, kada bejanggut. Putih. Lakian amrot. Al-jamilul wajhi, yang wajahnya indah, hukumnya sama kayak perempuan. Artinya laki-laki lain kada boleh memandangnya. Terkadang ada kekanakan atau remaja tapi amrot, kada bejanggut, kada basa sengot, jangan dijilbabi buas, bahasanya. Muhanya kayak binian, mana gemulai gitu. Tapi lakian bebatang. Kita nang laki-laki ini geli gitu. Tapi bebatang. Nah, itu hukumnya dalam syariat kayak bebinian, kada boleh kita melihati. Kenapa? Bisa terpancing syahwat. Apalagi kalau pian tak kumpul dengan lelaki dengan gambaran tadi yang mirip binian, berbulan-bulan di tempat yang tertutup, dan kada boleh dan kada pernah melihat binian lain. Wah, setan masuk tuh. Pondok pesantren banyak terjadi kayak itu. Di pondok pesantren itu kan tertutup tuh. Pondok pesantren terkadang terjadi kasus kayak itu. Makanya para gurunya tuh harus bijak menyikapi. Karena tertutup, santri-santri ini kada pernah keluar, hari-hari bertemu kawanan lakian berataan berbulan-bulan. Ada santri hanyar masuk muha mirip binian, putih, mana lembut berbanding. Kada apa-apa. Ya. Ini lakian lain yang sudah berbulan-bulan kada keluar pondok. Ketika ada masuk amrot, laki-laki berbatang tapi wajah kayak binian, betapi bokuyah sama kayak lakian, setan iblis merusak pemikiran santri yang lain. Berebut kadang. Santri lain ini berebut berkelahian. Aku je yang melayaninya. Aku yang menjadi abangnya, abang-abangan kisahnya. Kakak adik beangkatan. Nah, yang di pondok paham lah itu. Saking bahayanya. Nah, ini yang dimaksud amrot, hukumnya sama kayak perempuan. Kada boleh lakian meitihinya. Takutnya syahwat juga, dan terjadi fahisyah, perbuatan yang kada benar. Lalu bagaimana ketika ada santri mirip binian? Sang guru itu harus bijak menyikapi. Atau pisah, olah kelas khusus, kamar khusus, jangan digabung dengan yang lain. Atau panasakan, inya dipanas berhirang supaya kada putih lagi. Supaya kada lagi muncul celah bagi setan agar merusak pemikiran laki-laki normal sehingga bersyahwat pada lakian amrat tadi itu. Kita harus pintar-pintar itu. Makanya ada beberapa pesantren ketat, kekanakan yang belum balik, belum bersesengat, belum berjanggut, itu ada kelas khusus. Dipisah dengan pondok para dewasa yang sudah balik. Menghindari apa? Tipu daya setan, merusak pemikiran santri nang kalawasan kada hidup di dunia luar. Kadang ada nang bekalahi nang direbutakan amrot. Aku kakaknya, ini yang mengangkat aku kakak. Oh, kada aku juga bekalahi nang direbutakan bebatang. Kada pintar. Dan ini terjadi juga di pondok perempuan. Kadang tempat-tempat yang tertutup binian berbulan-bulan terus santriwati. Datang seikung perempuan santriwati tapi agak maskulin. Wah, agak tomboy. Terjadi juga fenomena yang sama. Setan kayak apa caranya? Mencari celah merusak pemikiran orang. Makanya Islam mengatur ketat laki-laki amrod kada boleh dilihat laki yang lain sampai syahwat sebagaimana melihati perempuan. Paham lah? Kada fi nihaya li Syekh Muhammad Al-Misri. Begitu paparan di kitab An-Nihayah karangan Syekh Muhammad Al-Misri. Wa fi ma waqa'a fihi
ay an-nadhari min az-zajri ayil man'i min kitab wal ahadith. Dan di bab yang keempat itu karena dibahas pula seputar ancaman-ancaman melalui Al-Quran dan hadis seputar memandang yang haram. Nah itu karena ada bab khusus. Wa ya'rumu 'ala ar-rajuli walau majbuban wa khasiyan wa inninan wa mukhannathan wa himman nadharuhu ila ajnabiyatin mushtahatin hatta ila wajiha wa kaffaiha dhahran wa batnan wa huwa muftabihi lakin nuqila 'anil aktsarina hilun nadhari ila dhalik. Diharamkan bagi lelaki walau majbuban walaupun kemaluannya sudah putus. Majbub, lakian yang batangnya putus tuh majbub dalam bahasa Arab. Haram bagi seorang laki-laki walau kemaluannya sudah putus. Wa khasiyan, atau walaupun buah dakarnya sudah putus ke dada lagi, ada batang tapi dua buahnya ke dada. Wa inninan, atau walaupun laki-lakinya lemah syahwat, inin. Wa mukhannatan, atau walau laki-lakinya bersifat feminim, banci. Wa himman, atau laki-lakinya orang yang sudah tua renta, 60-an ke atas. Haram bagi laki-laki walau dengan gambaran-gambaran itu tadi memandang pada wanita ajnabiyah mustahah yang memang berpotensi memancing syahwat. Hatta ila wajiha wa kaffaiha dhahran wa batnan wa huwa muftabihi, walaupun kepada wajah si perempuan atau kedua telapak tangannya, baik yang bagian atas atau dalam telapak tangan. Wa huwa muftabihi, dan ini yang difatwakan. Lakin nuqila 'anil aktsarin ilun nazar ila dzalik. Tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat halal aja. Lakian yang tadi kemaluannya putus, kira-kira syahwatnya ada lagi tuh nah. Kalau pian membayangkan ampun pian tuh putus, bersyahwat lah pian. Apa yang terjadi? Pahit dunia nih. Pahit melakian gak ada bisa itu. Apa aja kenikmatan dunia pahit beratan. Mie nang nyaman rasa basi itu, Pak. Wa khasiyan, atau laki-lakinya buah dakarnya, paham lah buah dakar yang bergelantungan tuh, putus. Kemaluannya ada tapi buahnya ke dada keduanya tetap. Wa inin, atau laki-laki yang lemah syahwat, memang sudah bagian tubuhnya anggaplah bagian yang antar dua paha itu stroke. Artinya kada bangun lagi, inin dalam bahasa Arab. Biar belima bebinian bejogetnya Allah. Inin caranya. Walau lemah syahwat wa mukhannat, atau perempuan lakian yang feminim, mukhannat. Lakian tapi jiwanya bebinian, walau kayak itu. Wa himman, atau lalakian yang tua renta dah, tua bau tanah dah, tetap kada boleh melihat bebinian yang berpotensi memancing syahwat. Bebinian yang masih mungkal kada boleh melihat. Ini yang difatwakan pendapat ulama yang kuat. Sebagian ada yang memfatwakan boleh aja, sebagian kecil. Kenapa? Karena kadang mungkin laki-laki yang digambarkan tadi itu muncul syahwatnya. Nah itu yang dimaksud di kitab itu. Amma nadharur rajuli ila zaujatihi wa amatihi fi hali hayatin kulli minhuma fajaiz. Adapun memandangnya seorang laki-laki pada istrinya atau pada budak perempuannya ketika keduanya masih hidup, maka diperbolehkan untuk melihat sekujur tubuhnya.
walau ma'awujudi mani'in minal istimta' qaribiz zawa ka haid warahnin. Walaupun istrinya itu kada boleh dinikmati dengan bersentuhan. Contoh ketika bebiniannya masih haid, istri seorang haid, kada boleh kita nikmati apa nang di antara pusat lawan lintuhut. Tetap boleh memandang walau kada boleh disentuh. Kenapa kada boleh disentuh antara pusat lawan lintuhut? Karena masih dalam keadaan haid. Tetap boleh dipandang oleh suami. Kahaidin warahnin, atau seorang budak perempuan masih statusnya disandakan. Tapi budak kita seorang perempuan tadi disandakan karena budak itu statusnya harta, boleh disandakan. Kada boleh kita menyentuh tapi boleh memandang pada budak perempuan tadi. Lakin yukrahu nadarul farji hatta min nafsihi bila hajah. Tetapi memang makruh memandang kemaluannya walau dari kemaluannya sendiri tanpa ada alasan hajat yang diterima. Boleh kita memandang bini kita seorang sekujur tubuhnya, tapi makruh memandang kemaluannya, makruh itu. Kecuali ada hajat, ada kebutuhan. Walau kemaluan sendiri makruh. Pian tuh memandang kemaluan seorang, kada ada hajat, kada ada kebutuhan, sekadar mengagumi. Oh majon, betapa perkasanya dirimu John japian. Makruh, ada penting ya. Bikhilaf al-mani al-bati izawal ka'an i'taddat zawjatu an syubhatin fayahrumu an-nazar ila ma baina suratiha wa rukbatiha duna ghairihi kal maharim wal amati al-muzawwajah. Berbeda halnya jika yang menghalangi untuk memandang itu yang mana lambat hilangnya, sebagaimana perempuan yang menjalani masa iddah karena melakukan wata atau jima yang syubhat, maka haram bagi suami memandang istrinya di antara lutut dan pusarnya. Kal maharim wal ama al muzawwajah, sebagaimana diharamkan melihat hal tersebut pada mahramnya atau budak perempuan yang sudah kawin. Ini ada satu kasus, gambarannya di sini. Istri kita melakukan jima yang syubhat, wata syubhah ngarannya. Kayak apa jima syubhat? Malam kadang gelap gulita, istri kita di kamar adab, didatangi seorang laki-laki yang mana laki-laki ini mengira nang berbaring berabah di kamar adalah istrinya, padahal istri kita. Nah ini memang sulit tergambarkan, tapi di fikih dibahas. Adab gelap gulita malam, bebinian, si istri teguring di kamar. Datang seorang laki-laki ingin bersenggama dengan istrinya, tapi salah kamar. Tesenggamai bini orang karena kadap nang binian kada tahu, nang lakian kada tahu, dikiranya lakinya ai. Tapi pina beda nih ya. Gambarannya terjadi. Nah itu ngarannya wata syubhat, jima yang syubhat, kada dihukumi halal, kada dihukumi haram. Tapi ketika itu terjadi, ini memang kada tahu lah, jangan pura-pura kada tahu. Haram, zina jatuhnya. Pura-pura kada tahu, aku kada tahu. Itu di luar pembahasan. Ini memang kada tahu, terjadi wata syubhat. Nah ketika wata syubhat terjadi, jima yang syubhat terjadi, bebinian ini harus istibra, harus dahulu meyakinkan bahwa hubungan tadi tidak menghasilkan anak. Hadangi dahulu sampai yakin inya kada hamil, hanya boleh suami aslinya menggaulinya bahasa. Nah di masa mahadang inya yakin memang kada hamil dari hubungan jima yang syubhat tadi, di masa itu si suami yang asli kada boleh memandang antara pusat dan lintuhut si istrinya yang melakukan wata syubhat tadi.
Memang sulit tergambarkan kayak Pak watak syubhat itu. Ulun gin lagi belajar bingung awal terjadi kasus kayak itu. Seandainya terjadi itulah watak syubhat namanya. Binian mengira itu suaminya, si lakian mengira itu istrinya. Terjadi pergaulan hubungan badan. Dihukumkan halal kada, haram kada itu. Cuman menggambarkan kasus itu memang jarang, sulit tergambarkan. Seandainya terjadi, maka wajib binian tadi melakukan istibra, menjalani masa tertentu, meyakini bahwa inya kada hamil. Sampai inya contohnya haid lagi, berarti kada hamil. Atau kalau memang hamil, sampai inya melahirkan si anak tadi dari hubungan itu. Di masa itulah suami aslinya kada boleh melihati apa-apa yang diantara pusat dan lintuhut bebinian atau istrinya yang melakukan sebelumnya watak syubhat atau jima syubhat tadi. Memang ini permasalahan fikih nang dalam bang, cuman dibahas sidin di sini. Aman nazar li ajli nikah fa yajuzu ila al-wajhi wal kaffaini faqat min al-hurrah wa ila ma ada ma baina surah wa rukbah min al-amah. Adapun memandang dengan tujuan ingin menikahi, maka yang diperbolehkan bagi laki-laki hanya memandang wajah dan kedua telapak tangan si perempuan. Ibarat hendak belamaran. Seorang laki-laki pemuda anggap ingin menikahi seorang perempuan, ingin menikahi seorang wanita. Di dalam hal ini Islam membolehkan laki-laki tadi memandang calon yang ingin dinikahinya. Apa yang dipandang? Wajah dan kedua telapak tangan. Selain pada itu kada boleh. Karena wajah telapak tangan itu mewakili sudah. Telapak tangan dilihati telapak tangannya mumpina hirang ketahuan. Dari wajah ini ketahuan, oh ini bagus kadang. Karena ada ilmu-ilmu melihat wajah itu ada dibahas. Apabila bibirnya besar itu menunjukkan itunya juga besar. Itu ada pembahasan. Ada di kitab Bujairmi al-Khatib 4 juz masalah itu. Yang diperbolehkan apa? Cuma melihat wajah dan telapak tangan. Artinya ketika salah seorang di antara pian hendak kawin, menikah, sudah menunggu tanggalnya, parak sudah menghadang tanggalnya, pasti dah kena kawin nih, anggap insya Allah. Bukan berarti ketika di masa itu pian sebagai calonnya lalu kirimi pang gambar ikam kada berjilbab, kada boleh tetap. Nyatakan tubuhan majelis ini. Pian-pian yang bujangan atau duda nah hendak kawin lagi, banyak yang duda lah sini. Ketika sudah ingin menikah lagi, contohnya kada boleh pian meminta gambar yang ingin membuka aurat. Kirim pang seawakan kada apa-apa juga. Aku kena calon ikam juga jadi suamimu. Tatap kada boleh. Binian jangan bahlul. Aja ulun kirimin nah. Tapi kena hapuslah. Inggih jelakina kerang putihnya. Kerang putihnya ya. Sudahlah dihapus sudah kerang putihnya. Akian ngarannya kami sesama lelaki tahu pemikiran kawan-kawan yang lain. Nah itu yang boleh dilihat cuma wajah dan kedua telapak tangan. Atau kalau yang hendak dinikahi adalah budak perempuan, maka boleh melihat apa-apa selain di antara pusat dan lintuhutnya si budak perempuan tadi. Memang di dalam aturan kita, adat kita orang di Banjar atau orang Islam yang kuat keagamaannya, itu ketika melamar seorang gadis, cara-cara bahari nih. Lakian dan keluarganya ini berkunjung ke rumah biniannya, itu kada berkesah-kesah dengan biniannya bahwa hendak melamar biniannya itu. Datang ke keluarga biniannya,
sudah ada pemandiran dengan abah binian, dengan mama binian, biniannya kada diberitahu. Jadi tujuan datangnya hendak melihat. Kalau memang cocok jadi, kalau kada cocok diurungkan niat. Lalu anak binian tadi kayak apa? Ketika ini berkunjung, disambut di ruang tamu, anggap nang anak nang gadis tadi disuruh ngolahkan teh kopi, antarakan ke ruang tamu. Nah ketika mandak teh, mandak wadai, di situ kesempatan lakian melihati, oh ini calonku, tanpa diketahui si gadisnya. Kada dikisahkan. Detik-detik nang menentukan tuh di situ tuh nah. Metihi lagi ada. Biniannya sambil manu teh. Di situ tuh kesempatannya. Setelah inya masuk lagi ke dalam, lanjut pemandiran. Bagaimana kayak apa ujian nang abahnya, abah binian, nang lakian bagus nih basip ya. Sesuai dengan kehendak ulun. Hanya karena setelah bulikan nang kuitan memendari anak gadisnya. Jadi maksud kedatangan tamu kita tadi nang lakian tadi nang ikam surung teh, nang awaknya pindah hirang itu. Tujuannya datang hendak melamar ikam. Kayak apa? Binian bahari amun dipadahi kayak itu kada menyoak. Jalan bahari lah gadis-gadis tandainya mau dalam hati akur. Padahal untuk mau dah lanjut jadilah pernikahan. Tapi kalau tadi pemandiran keluarga lakian kayaknya ulun urungkan niat nah hendak mencoba mencari yang lain atau dengan alasan yang lebih bagus lah. Mungkin belum saatnya ini, padahal memang kada cocok setelah melihat biniannya. Nang abah binian setelah bulikan keluarga nang batal untuk mempersunting, kada lagi dikisahkan. Sehingga si binian kada kecewa, binian tadi kada memendam rasa sarik tuh nah. Sudah melihat tapi kada hendak sekalinya ya. Kada, karena kada diberita tahu. Begitu proses yang dilajari oleh orang-orang kita bahari. Wah ini bang,